Oke, mari kita bahas saham yang lagi bikin banyak investor garuk-garuk kepala nih, PJJA, atau yang kita kenal sebagai Ancol. Di satu sisi, kinerjanya lagi kelihatan kurang bagus, tapi di sisi lain, valuasinya itu murah banget. Nah, hari ini kita akan coba bedah tuntas, apakah ini peluang tersembunyi atau malah sebuah jebakan nilai. Yuk, kita mulai. Jadi, ini pertanyaan utamanya kan, apakah saham PJAA ini sebetulnya harta karun yang belum banyak orang lihat, atau malah jebakan nilai yang kelihatannya murah, tapi sebetulnya bisa bikin investasi kita nyangkut? Nah, dilema inilah yang akan kita coba pecahkan bareng-bareng. Paradoksnya tuh kelihatan jelas banget di sini. Di satu tangan, laporan keuangan terbarunya nunjukin kerugian yang wah bengkak banget. Tapi di tangan lain, kalau kita lihat valuasi sahamnya, harganya ini dianggap murah sekali. Nah, kontradiksi inilah yang bikin saham ini menarik untuk kita dalami. Baik, ini dia peta jalan kita buat memecahkan teka-teki Ancol. Kita akan mulai dari paradoksnya dulu, terus kita selamatin angka kinerjanya, kita intip proyek masa depannya yang katanya raksasa itu, lalu kita timbang harganya, ukur risikonya, dan yang terakhir, kita tarik kesimpulan untuk Anda sebagai investor. Oke, bagian pertama kita langsung ke intinya. Jadi begini, berita soal keuangan Ancol belakangan ini ya bisa dibilang kurang sedap didengar. Tapi pada saat yang sama, nilai aset yang mereka punya, tanahnya, propertinya, itu luar biasa besar. Nah, ini pertarungan antara kinerja jangka pendek melawan nilai aset jangka panjang. Sekarang ayo kita bedah angka-angka yang bikin banyak investor jadi was-was. Kita mulai dari laporan keuangan kuartal 1 2026 yang hasilnya, terus terang, cukup bikin kaget pasar. Coba kita perhatikan tabel ini baik-baik. Pendapatan usaha sebetulnya turunnya tipis banget, cuma sekitar 1,5%. Nggak terlalu masalah kan? Tapi yang jadi biang keroknya adalah ini, beban pokoknya melonjak lebih dari 10%. Kombinasi pendapatan yang sedikit turun dan biaya yang membengkak, inilah yang bikin rugi bersihnya meledak sampai wow 247%. Dan grafik ini nunjukin skala masalahnya dengan gamblang banget. Lihat itu, kerugiannya bengkak lebih dari 3 kali lipat hanya dalam setahun. Dari minus 11 miliar jadi hampir minus 39 miliar rupiah. Ini jelas sebuah sinyal lampu merah. Nah, yang bikin ini semakin mengkhawatirkan adalah kinerja buruk ini terjadi pas momentum lebaran. Seharusnya ini kan musim panen buat mereka. Kalau di saat paling ramai aja mereka nggak bisa cetak untung, ini anomali besar. Ini lampu merah yang nunjukin ada masalah yang lebih dalam. Mungkin persaingannya makin ketat. Atau mungkin cara orang berlibur sekarang sudah berubah. Oke, tahan dulu, jangan pesimis dulu. Cukup soal berita buruknya. Sekarang kita balik medalinya. Karena di tengah semua masalah ini, PJA itu ternyata menyimpan satu kartu as yang potensinya bisa mengubah total permainan. Kartu asnya adalah proyek reklamasi seluas 65 hektar. Biar kebayang ya, 65 hektar itu setara dengan hampir 90 lapangan bola. Ini bukan cuma ekspansi biasa, ini menciptakan daratan baru yang super luas di salah satu lokasi paling premium di Jakarta. Nah, yang paling cerdas dari rencana ini adalah alokasi lahannya. Coba lihat, 20 hektar bakal dipakai untuk depo MRT Jakarta. Ini artinya apa? Ini artinya Ancol bakal terintegrasi langsung ke jaringan transportasi utama Jakarta. Strategis banget. Sisanya yang 45 hektar itu, nah itu bakal jadi lahan emas buat PJA untuk bangun properti dan wahana baru. Dan ini bukan cuma mimpi di atas kertas ya. Proyek ini sudah dapat validasi kuat dari pasar internasional. Ada 16 perusahaan, baik asing maupun lokal, dari Eropa, Cina, Korea, sampai Uni Emirat Arab, udah menyatakan minat serius buat mendanai proyek ini. Ini artinya, investor global pun melihat ada potensi nilai yang luar biasa besar di sini. Oke, jadi pertanyaan krusialnya sekarang, dengan cerita yang kontras begini antara masalah jangka pendek dan potensi jangka panjang, sebetulnya berapa sih harga yang dipatok pasar untuk saham ini? Ayo kita bedah valuasinya. Kalau kita lihat angkanya, memang valuasinya ini kelihatan murah banget. Price to book value atau PBV-nya cuma sekitar 0,5 kali. Gampangnya gini, Anda bisa beli aset-aset Ancol di bursa saham dengan diskon 50% dari nilai bukunya. PR-nya juga rendah banget, dan imbal hasil dividennya lumayan menarik, di sekitar 4,9%. Slide ini nunjukin betapa murahnya saham ini kalau kita bandingkan. PJAA diperdagangkan di separuh harga dari nilai asetnya, sementara rata-rata industrinya itu di atas nilai aset. Dan lihat perbandingan PR-nya,
Jomplang banget kan? Cuma 4-6 kali dibanding rata-rata industri yang bisa sampai 73 kali. Perbedaannya luar biasa besar. Tapi jangan buru-buru tergiur. Valuasi murah itu pasti ada alasannya. Namanya investasi pasti ada resiko. Sekarang, mari kita lihat sisi gelapnya, apa saja faktor-faktor yang bisa jadi batu sandungan buat PJAA. Risikonya ada beberapa, mulai dari risiko operasional seperti biaya yang terus naik, sampai risiko eksekusi proyek reklamasinya yang super besar itu. Tapi ada satu risiko yang sering disepelekan, tapi dampaknya bisa permanen. Risiko lingkungan. Penurunan permukaan tanah di Jakarta Utara itu ancaman nyata. Ini adalah risiko jangka panjang yang bisa mengancam keberadaan Ancol itu sendiri, jadi jangan pernah diremehkan. Oke, kita sudah lihat dari berbagai sisi, baik yang optimis maupun yang pesimis. Sekarang mari kita coba tarik benang merahnya. Jadi, apa kesimpulannya buat Anda sebagai investor? Jadi, tesis investasinya ini seperti dua sisi mata uang. Sisi optimisnya, Anda mendapatkan valuasi yang sangat murah, katalis pertumbuhan jangka panjang yang masif, plus dividen yang lumayan. Tapi di sisi pesimisnya, Anda harus siap dengan kinerja jangka pendek yang jelek, biaya yang terus naik, dan resiko lingkungan yang nyata. Ini adalah pertarungan antara sabar menghadapi masalah sekarang demi potensi besar di masa depan. Nah, jadi sekarang pertanyaannya saya kembalikan ke Anda. Dengan potensi keuntungan yang luar biasa besar, tapi diimbangi dengan risiko yang juga sangat nyata, apakah profil investasi Anda cocok untuk menanggung gejolak jangka pendek ini demi kemungkinan membuka nilai jangka panjang di Ancol? Coba direnungkan baik-baik, karena pada akhirnya keputusan ada di tangan Anda.